pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para PK kedua, ketiga, ya upaya hukum lain pasti banyak. Sahabat Kompas TV, peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh 7 terpidana kasus kematian Vina Cirebon resmi ditolak oleh Mahkamah Agung pada Senin 16 Desember 2024. Apakah kasus ini sudah berakhir? Kita langsung membahasnya lebih dalam bersama kuasa hukum terpidana kasus Vina, Jutek Bongso dan juga Titin Prialianti di Zoomcast Kompas TV. Saya ke Bang Jutek terlebih dahulu. Bang Jutek kan mengatakan kecewa atas putusan MA yang menolak PK ini. Bang Jutek juga bilang keputusan Hakim MA ini aneh, terutama terkait dengan alasan penolakan yang menyebutkan tidak adanya bukti baru atau novum. Boleh diceritakan Bang terkait hal ini? Ini saya menyatakan itu memang betul ya. Kenapa kami nyatakan aneh? Ya, sesuai dengan KUHP 263 ayat 2A itu kan harus ada 3 hal ketika kalau kita mengajukan PK yang disyaratkan dalam KUHP kita ya. Pertama adalah keadaan baru. Keadaan baru itu sebagaimana kita sudah sangat paham lah, karena kita ini semua orang hukum, kita ini pengacara, kita paham bahwa yang dimaksud dengan keadaan baru itu atau yang biasa kita sebut novum itu adalah benar-benar sesuatu yang belum pernah dihadirkan di dalam persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 yang lalu, yang kalau saat itu dihadirkan keadaan baru ini tentu akan merubah putusan yang ada. Itu kira-kira pengertian dari novum atau keadaan baru. Itu kami sangat paham, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah adanya syarat tentang kehilafan hakim. Kehilafan ini adalah kehalpahan atau ketidaksengajaan daripada majelis hakim yang memeriksa PK ini, ya. Kami dari kuasa hukum di sini semua, ya, ini adalah tim hukum dari kasus Vina dan Eki di Cirebon bagi 7 terpidana, ya, bahwa kami menyadari betul bahwa yang disebut dengan kehilafan hakim adalah hal-hal yang muncul di dalam persidangan, tetapi alpa hakim itu tidak menjadikan dasar, padahal itu prinsip. Apa itu? Ya, nanti saya akan uraikan. Baru yang keempat adalah pertentangan, ya, putusan satu dengan yang lain. Saya urai satu demi satu tentang novum keadaan baru. Yang dimaksud dengan keadaan baru tadi, yang dimaksudkan bahwa adalah kalau dihadirkan tahun 2016 lalu itu merubah keadaan, adalah kami mengadakan ekstraksi HP yang dipakai bercakap antara Vina dengan Widi, ya. Ekstraksi HP itu kami lakukan pada persidangan PK berlangsung di Cirebon. Kalau saat itu, ya, ini belum pernah dihadirkan di tahun 2016. Menurut kami ini ada sesuatu yang baru, ya. Harusnya ini bisa diterima menjadi novum, ya, setidak-tidaknya menurut kami, ya. Belum lagi ada kesaksian, ya, saksi-saksi baru yang menyaksikan adanya peristiwa kecelakaan, ya, pada kasus Vina dan Eki ini, ya. Itu juga belum pernah diperiksa, ya. Saya tidak tahu apa pertimbangan majelis. Kalau untuk yang saksi mungkin kami bisa menduga belum tervalidasi dengan putusan apapun yang menguatkan, ya, bahwa mereka itu benar kesaksiannya. Itu kan baru satu pihak daripada saksi yang melihat. Mungkin itu kami bisa terima kalau majelis tidak mempertimbangkan itu bukan sesuatu novum, ya. Bagi kami sebagai pengacara orang hukum, kami juga nggak mau benar-benaran, tapi kami coba hadirkan fakta itu bahwa itu benar sebenarnya adalah fakta kecelakaan karena ada yang melihat cocok dengan alat bukti lain berkesesuaian, jam kejadian, waktu kejadian, dengan ekstraksi handphone yang tadi yang kita hadirkan novum yang hanya sekian menit, gitu kan. Kalau pembunuhan itu nggak mungkin, kalau kecelakaan mungkin, ditambah dengan luka yang sebelah kanan mayoritas, kerusakan motor juga sebelah kanan. Karena kalau dibilang itu pembunuhan, sampai hari ini tidak ada saksi yang melihat, tidak ada alat bukti lain yang dihadirkan yang mendukung bahwa ini pembunuhan, ya. Yang itu mengenai novum, ya. Saya berbicara tentang kehilafan hakim, ya. Menurut saya kehilafan hakim ini nyata dan betul, harusnya ini nggak boleh ditolak oleh Majelis Agung, ya. Apa itu? Hanya 2 saya bongkar, ya. Satu adalah tentang bahwa mereka selama
tahun 2016 lalu kami bisa buktikan bahwa mereka dari awal ditangkap, ya, mereka tidak didampingi oleh penasihat hukum. Dan ini fatal. Ini fatal. Ini melanggar Miranda Rules, ya. Ini fatal. Itu hak mereka. KUHP kita mengatakan bahwa setiap orang yang mendapatkan ancaman di atas 5 tahun atau lebih wajib didampingi oleh penasihat hukum. Kalau dia tidak mampu, maka negara akan menyiapkan. Itu pun lalai penyidik, ya. Dan itu muncul memang di dalam persidangan 2016 lalu. Kami tidak menjadikan ini novum, tapi kami menjadikannya sebagai kekilapan hakim. Kalau itu muncul dalam persidangan terus tidak menjadi pertimbangan hakim, diabaikan, apa namanya coba? Khilaf, kan? Gitu. Ini menurut kami gitu loh. Ini nggak bisa dihindarkan. Kami bukan mencari pembenaran, gitu. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa mereka ini ternyata keterangan mereka itu didapatkan adalah hasil dari apa? Disiksa, dugaan penganiayaan, didapatkan akibat siksaan, tekanan psikis dan fisik. Selain melanggar undang-undang HAM di Indonesia, juga ada konvensi internasional HAM. Tidak dibenarkan di negara manapun. Di undang-undang kita di dalam HAM, ya, dijelaskan tidak dibenarkan memakai keterangan seseorang yang berdasarkan penyiksaan atau berdasarkan tekanan psikis. Di polisi saja ketika memeriksa orang, yang pertama ditanya, apakah kamu sehat jasmani dan rohani? Apakah kamu merasa tertekan dalam memberikan keterangan ini? Itu pertanyaan dasar bagi penyidik. Dan itu muncul di persidangan tahun 2016 lalu. Tetapi, sekali lagi, majelis pemeriksa kami anggap abai. Kalau bahasa abai apa? Khilaf. Gitu loh. Ya kan saya tekanin, khilaf. Itu kami masuk. Ini juga ditolak, menurut kami aneh. Ya kan? Jelas-jelas. Bahwa saksi yang kami hadirkan bahwa melihat itu adalah kecelakaan, itu sebenarnya hanya tambahan. Kami tahu, ya, kami ini insan hukum, kami bukan tidak paham, ya. Kami tahu ini memang sulit. Selain bahwa ini akan menyenggol beberapa lembaga, ya, kepolisian, jaksa, Mahkamah Agung, ya. Kami tahu ini berat. Kami juga mencoba menerobos hukum. Kenapa? Biasa PK itu kan hanya untuk menyatakan bahwa mereka ini bukan pelakunya. Kalau dalam hal pembunuhan ini, harusnya subjeknya kami hanya fokus kepada bahwa memfokuskan bahwa mereka ini bukan apa? Pelaku dari pembunuhan itu. Tapi dalam hal ini kami mencoba melakukan penerobosan hukum, ya, bahwa kami ingin membuktikan bahwa ini bukan pembunuhan, tetapi bahwa ini adalah apa? Kecelakaan. Ya, kami coba, ternyata memang nggak mudah, ya. Tapi langkah-langkah hukum ke depan kami masih pasti kami tidak frustasi karena kami punya plan B, plan C, plan D, plan E. Masih ada 5 lapis, Mbak, ya. Jadi nggak kiamat, jadi masih banyak langkah yang bisa kita lakukan. Saya hanya pastikan bahwa ini hanya tertunda, tapi kesian saja bahwa mereka masih harus mendekam. Kami lagi mencoba cara yang paling pas gitu ya. Sesudah kami berunding, karena ini terpotong dengan libur Natal dan Tahun Baru, ya mungkin Januari awal lah baru kami akan melakukan action hukum untuk memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Gitu. Bang Jutek, tadi kan ngasih tahu kalau hasil ada dugaan penganiayaan juga. Nah, ini akan dilaporkan atau enggak, Bang? Sudah kita laporkan. Kita sudah laporkan penganiayaan yaitu atas nama, ya, dugaan ya penganiayaan itu kepada Bapak Aibtu Rudiana dan kawan-kawan. Sebagian polisi yang melakukan penganiayaan itu sebenarnya sudah diambil apa? Katanya keterangan waktu itu di provos sudah diambil secara etik, berarti kan sudah diakui oleh polisi bahwa betul ada terjadi penganiayaan. Lembaga Komnas HAM juga melakukan press release mengatakan bahwa itu ada terjadi dugaan penganiayaan. LPSK pun demikian. Ya, menurut saya lembaga-lembaga resmi negara ini sudah mengakui dan termasuk lembaga kepolisian. Pertanyaannya, apakah sesudah diambil etik itu pidananya stop? Ya kan? Iya. Nggak stop dong. Apa menghapus pidananya? Tidak. Polisi harus segera naikkan. Khusus laporan palsu, keterangan palsu yang kami laporkan terhadap Aib dan Dede, ini tidak bisa berhenti oleh Mabes Polri. Menurut saya kenapa? Karena kami melaporkan Aib dan Dede memberikan keterangan
palsu. Dan Dede ketika sesudah kami melaporkan, beberapa minggu sesudah kami melaporkan, dia datang dan mengakui bahwa betul tahun 2016 lalu dia memberikan keterangan palsu. Kita melaporkan seseorang melakukan tindak pidana, ya polisi biasanya kan rumit, cari saksi, cari ini yang melihat dan apa barang bukti apa. Ini yang dilaporkan sudah mengaku. Ya apalagi itu kan sudah sempurna dan polisi nggak bisa berhentikan. Kenapa? Kami bukan mau hobi atau kami ingin memenjarakan siapa? Dede dan Aib, bukan. Ya, tetapi ya kami ingin melihat bahwa ini sangat penting ya, Aib dan Dede ini ketika diproses. Kenapa? Pembunuhan ini ya dalam dakwaannya hanya berdua yang mereka lihat, hanya dua orang ini yang melihat, Aib dan Dede. Dede ini mengatakan bohong, dia tidak ada di situ. Artinya kalau ini nanti diambil putusan ya dan ternyata Dede ini bohong, maka betul nggak jalan cerita putusan pengadilan yang baru ini akan merubah kan putusan pengadilan tahun 2016 lalu kan? Ya, berarti rangkaian cerita nggak benar dong dalam dakwaan. Ya, berarti kan setidak-tidaknya harus diperbaiki. Kalaupun benar masih mereka percaya pengakuan siapa? Aib. Berarti putusannya harus diperbaiki dong. Putusannya perbaikinya apa? Rangkaian ceritanya kan berubah. Oh, bahwa ternyata ya silakan dirubah aja dari BAP-nya sampai kemana? Dakwaannya sampai ke situ silakan dirubah. Ya kan? Bahwa betul kalau dulu dakwaannya Aib dan Dede melihat mereka kejar-kejaran, mereka timpuk-timpukan, lalu mereka dibunuh. Sekarang Dede bilang enggak, ya berarti harus berubah dong. Kalau Dede Aib, mereka masih percaya bahwa ternyata 2016 lalu, misalnya hanya Aib yang melihat, hanya ini. Nah, terus harus dirubah lagi, Liga Akbar. Liga Akbar juga menyangkal. Ya, tadinya katanya Liga Akbar itu bersama-sama. Dengan siapa? Dengan Eki. Nah, ternyata dia tidak ada di lokasi. Harus dirubah juga ceritanya. Yang bisa merubah itu apa? Putusan pengadilan. Artinya PK itu ke depan kalau Dede ini naik. Ini harus apa? Naik. Harus naik dan harus dirubah. Apapun ini akan rumit. Gitu. Jadi menurut saya itu adalah hal yang sangat rumlah buat kita. Kan terjadi pertentangan putusan kan? Satu dengan yang lain kan, sesuai dengan 263 ayat ayat 1 huruf A tadi. Ayat 2 huruf A tadi. Ya. Gitu loh. Bahwa itu terjadi pertentangan keputusan. Di dakwaan 2016 yang membuat mereka dihukum seumur hidup adalah dakwaan ceritanya mereka nongkrong lalu terjadi ada geng motor lewat, lalu ada Aib dan Dede pergi ke warung. Lalu dari warung dia melihat ada geng motor lewat dan kejar-kejaran, dikejar bahwa para terdakwa korban ini dikejar oleh terpidana ini yang melihat adalah Aib dan Dede. Kalau Dede sekarang merasa enggak, berarti kan harus doba dulu dong ceritanya. Lalu proses pelaporan ya Aib, Dede dan polisi yang diduga untuk menganiaya itu udah sampai mana Bang Jutek? Masih berjalan. Menurut saya ini cukup menarik ya. Artinya buat kami sangat optimis lah ya. Nggak ada, kalau yang ini enggak pun kami masih ada 4 langkah. Ya, itu yang tadi saya bilang. Masih ada 4 langkah. Jadi makanya saya bilang sama para terpidana dan keluarga terpidana, ini belum kiamat. Ini bukan kiamat. Ya, di dunia hukum. Tapi kita harus melakukan perlawanan sesuai dengan hukum. Ya, bahwa buat kami ini sangat menarik untuk kita ini dan bagi praktisi hukum ini kasus yang menarik untuk kita pelajari karena ini ada terobosan-terobosan hukum yang bisa kita buat untuk mereka. Oke. Gitu. Terus Bang Jutek juga sempat nih menawarkan untuk mengajukan gerasi, namun ditolak. Apa alasan mereka nih Bang? Ya, dan menurut saya sih itu langkah yang tidak mungkin juga kami lakukan ya. Kalaupun mereka mau, kami pun pasti nggak akan mau. Kenapa? Karena akan berefek panjang hukum. Kalau mereka berarti kan mereka mau menyelamatkan diri mereka sendiri nanti kalau gerasi juga kalau mau. Ya, kenapa? Kan akan membahayakan saksi-saksi yang pernah bersaksi di PK kemarin dong. Kalau mereka nanti memohon mengakui bahwa mereka membuat, terus bagaimana dong nasib teman-teman yang mengatakan itu mereka nggak pernah buat, mereka ini berarti bohong semua dong nanti.
ya kan? Akan mempengaruhi mereka, kan kesian dong. Ya, kebetulan teman-teman terpidana ini nggak mau dan kami setuju nggak mau, dan itu bukan langkah, bukan pilihan kami. Untuk gerasi itu saya pastikan 1000% tidak kami tempuh. Ya, kalau nggak ada 1000%, 100% lah. Nanti ada yang protes lagi 1000%. Ya kan? Gitu loh. Ya kan? Nah, sangkanya kami nggak ini. Jadi 100% Mbak ya. Jangan dikutip yang 1000%, 100% lah. Jangan melebih-lebihkan. Ya, kami yakin nggak mau gitu. Gitu loh. Mbak Titin, Selamat malam. reaksi Anda kan lemas tuh dan sempat pingsan juga saat bacaan putusan PK pada Senin lalu. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait putusan MA ini? Sebetulnya gini Mbak, saya yang hadir 2016, kemudian juga hadir di 2024 dalam sidang ke-8 terpidana, tentu saja sangat bisa merasakan apa sih yang terjadi di 2016. Di 2016 suasananya sangat berbeda. Saya sudah melakukan berbagai upaya untuk menyatakan bahwa tidak pernah, mereka bukan pelaku pembunuhan. Saya menilai itu kecelakaan lalu lintas. Ada bukti-bukti yang bisa kita perlihatkan pada sidang 2016. Dan ada kesaksian pengakuan anak-anak bahwa kami terpaksa mengakui karena disiksa, disetrum, kemudian dipaksa minum air kencing. Itu sidang 2016 sudah dinyatakan itu. Tetapi siapa yang mendengar? Hanya saya sebagai kuasa hukum, kemudian para terdakwa saat itu. Karena apa? Sidangnya sidang tertutup. Keluarga terdakwa pun tidak pernah mendengar apa yang terjadi di dalam ruang sidang. Kemudian suasana sidang yang begitu menghujat kami, terus menghakimi para terdakwa seolah-olah mereka pembunuh yang sangat kejam gitu. Nah, ketika perkara ini mulai dibuka kembali di 2024, ada dukungan yang sangat luar biasa. Didukung oleh orang-orang hebat, orang-orang besar, tokoh-tokoh masyarakat yang juga meyakini mereka bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Jadi mungkin kalau dulu saya disebut bad lawyer, saya lawyer yang buruk, saya tidak bisa membebaskan mereka. Tapi kemudian di 2024, saya juga ingat ketika saya pertama kali berkomunikasi dengan Pak Reza Indragiri. Pak Reza Indragiri, Bu Titin, yang Ibu hadapi itu institusi yang sangat besar. Tidak mungkin Bu Titin bisa berjalan sendiri. Dibutuh kekuatan orang-orang besar. Pada akhirnya saya sempat bergerilya dengan Pak Reza Indragiri. Terima kasih Pak Reza Indragiri. Datang ke beberapa tokoh walaupun memang waktu itu belum ada tanggapan. Dan itu betul-betul tidak pernah ada kamera. Jauh sebelum pada akhirnya sampai ke saya mengadu ke Peradi karena klien saya juga dipaksa harus cabut kuasa dari saya. Gitu. Saya merasa support yang luar biasa. Tak hanya dukungan dari orang-orang besar, tokoh-tokoh masyarakat, juga organisasi, tetapi juga dukungan dari masyarakat, dari netizen yang mulai percaya 8 terpidana ini bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan saya di 2016 walaupun terpatahkan, saya punya semangat yang luar biasa, punya keyakinan yang luar biasa di 2024. Mungkin karena saya yang ada di 2016, orang tuanya juga tidak pernah tahu apa yang terjadi di ruang sidang. Kemudian di sidang PK 2024, masyarakat bisa mengetahui siksaan yang terjadi di 2016, kepedihan yang terjadi di 2016. Itulah sebabnya mungkin harapan saya di atas rata-rata harapan siapapun termasuk orang tuanya. Saya begitu punya keyakinan dengan kekuatan bukti-bukti yang sudah disodorkan oleh tim kuasa hukum, dengan dibukanya ekstraksi handphone yang tidak pernah ada di 2016. Karena dulu 2016 itu sulit sekali menghadirkan saksi. Karena harapan yang luar biasa itulah saya mungkin yang sangat kecewa. Betul kalau misalnya ada ungkapan sinis, orang keluarganya juga nggak sampai begitu. Tapi keluarganya tidak pernah tahu apa yang terjadi di ruang sidang saat itu. Bedanya jauh sekali dengan sidang yang terjadi 2024. Itulah sebabnya
eh, saya begitu terpukul karena saya punya keyakinan sekarang saya tidak sendiri, saya didukung oleh banyak pihak, banyak tokoh-tokoh, bahkan saksi-saksi ahli yang luar biasa. Dulu boro-boro bisa menghadirkan saksi ahli, saksi yang bersama-sama mereka di tempat saat menginap di rumah Pak Pastren aja, ketika dihadirkan tidak bisa menyatakan hal yang sebenarnya. Itulah mungkin harapan saya yang berlebihan. Pada akhirnya saya betul-betul syok, walaupun sebetulnya pada pukul 10 saya sudah mendapatkan informasi ini ditolak, tapi saya mikirnya gini, masa sih orang jam 12.30 kok konferensi persnya, ngapain juga nih, udah ada di website sudah turun. Itu yang saya tidak yakin itu benar gitu. Tapi setelah diumumkan Ternyata benar ya Mbak Titin ya. dan itu aduh sakit banget gitu. Nah, Karena dalam saya di 2019 meyakini betul gitu. Sampai detik ini gimana caranya? dalam persidangan tadi kan Mbak Titin juga sempat ngomong bahwa yakin itu tuh kasus Vina itu murni kecelakaan. Tapi dengan penolakan PK ini, apa yang jadi respon keluarga para terpidana Mbak Titin? Ya jangankan yang di dalam lah. Saka Tatal juga yang saya tahu betul sifatnya, punya keyakinan. Karena gini, dia anak kecil loh. Dia yang paling muda saat itu. Kemudian dia berani mengungkapkan apa yang terjadi 2016. Sangat beresiko buat kehidupan dia. Saat itu. Sangat beresiko terhadap dia pada hari ini juga. Dia begitu ingin membantu ke-7 terpidana. Ketika itu ditolak, satu hal yang Saka bilang, Bu, Saka harus bagaimana lagi? Terus terang saja setelah pengumuman PK tanggal 16, keesokan harinya Saka mencabut kuasa dari saya. Memang karena PK sudah selesai. Tapi alasan yang paling saya harus menyadari itu dia sudah lelah. Dia gini, Ibu, PK kan sudah ditolak. Ini pasti nih, nanti Saka ditanya-tanyain lagi. Ibu diundang lagi sama TV. Saka udah capek, Bu. Saka mesti ngomong apa lagi? Kalau misalnya Saka masih jadi kuasanya Ibu kan, Saka nggak bisa nolak, Bu. Cuman Saka capek. Saka harus ngomong apa lagi? Yang Saka alami sudah Saka ceritakan semua. Saka juga sampai sumpah pocong. Saka mau ngomong apa lagi kalau harus ditanya-tanya lagi di TV, di wartawan. Mendingan Saka nggak punya kuasa hukum dulu, Bu, biar Sakanya pengen tenang dulu. Jadi itu sampai dia nggak ngerti dia mesti ngomong apa lagi untuk membuktikan bahwa dia bukan pelakunya, ke-7 terpidana itu bukan pelaku. Gitu, Mbak. Nah, terus Bu, juru bicara MA Yanto mengungkapkan bahwa alasan MA menolak PK para terpidana kasus Vina Cirebon itu karena satu hal yang menjadi pertimbangan, yaitu novum atau bukti baru yang diajukan para terpidana itu dinyatakan tidak terpenuhi lantaran bukan termasuk bukti baru. Menurut Ibu gimana, Bu? Ya saya juga nggak paham ya sekarang masyarakat umum, netizen yang melihat tayangan sidang secara live juga kan sudah tahu gitu apa sih yang disampaikan. Janganlah mengenai penyiksaan, karena kalau penyiksaan sebenarnya di 2016 sudah disampaikan oleh para terdakwa saat itu. Tetapi kehadiran saksi-saksi yang melihat itu kecelakaan, saksi Purnomo, saksi Ismail, saksi Adi gitu, itu betul-betul bagi saya juga hal yang sangat baru. Dan mereka juga kan memahaminya di 2024 bahwa pada saat melintas ke jalan itu tiba-tiba melihat kecelakaan. Itu bukti baru yang kesaksian yang tidak pernah ada di 2016. Tetapi pada satu kesempatan wawancara memang saya pernah
berhadapan dengan humas dari Mahkamah Agung. Waktu itu sempat ditanyakan oleh husnya, apakah Mahkamah Agung juga melihat tayangan-tayangan di televisi kalau perkara ini sudah viral? Dijawabnya tidak. Kan saya juga kaget, kok masa sih gitu. Nah kan khawatirnya dengan apa yang terungkap secara live di televisi mereka nggak tahu. Pasti kalau sidang pasti kan notulen berkasnya kan disampaikan. Jadi saya mikir ini sebetulnya dibaca nggak ya? Masa sih saya punya pikiran seburuk itu gitu? Kok kesaksian Dede yang dulu tidak pernah hadir di 2016, Purnomo, Ismail apalagi gitu. Kemudian Widi dan Mega yang justru sekaligus dengan adanya ekstraksi handphone dari Widi, handphonenya Widi. Itu yang apa sih yang dibaca di berkas Mahkamah Agung itu sampai hari ini saya nggak ngerti apa sih yang dibaca gitu sampai mereka tidak meyakini ada bukti-bukti baru yang sebetulnya tidak pernah ada di 2000. Terus kalau seandainya Bu Titin melihat bagaimana nih keadaan keluarganya para 7 terpidana setelah mengetahui bahwa PK-nya ditolak, Bu? Ya sebetulnya mereka sangat terpukul, tapi kami dari tim memang berusaha menguatkan, berusaha menyatakan bahwa kami tidak akan pernah meninggalkan. Kami juga waktu itu Pak Jutek sendiri yang menyatakan masih percaya nggak pada kami untuk memperjuangkan. Mereka masih tetap berharap kepada tim Pradi. Jadi kami juga berusaha untuk terus membantu mereka gitu seperti yang disampaikan Pak Jutek. Pak Jutek juga terus akan memperjuangkan karena tim kuasa hukum juga sangat meyakini yang terutama yang datang di 2024 tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang didakwakan kepada anak-anak. Gitu. Komunikasinya berarti dilanjutkan secara pribadi ke 7 keluarga tersebut atau bagaimana, Bu? Ya, karena saya juga kan berkomunikasi secara langsung karena kalau saya sih kan memang yang terdekat lah di antara para pengacara dari Pradi gitu. Saya memang yang terdekat, jadi saya juga berusaha meyakinkan kalau Pak Jutek sudah menjadikan itu, tim sudah menjadikan itu, tentu saja kami tetap berikhtiar. Orang tua juga diminta untuk sama-sama bersabar karena ada langkah-langkah yang akan terus dilakukan oleh Pak Jutek dan tim untuk Gitu. membebaskan. Terus Bu, kemarin-kemarin sempat ada juga yang histeris ya Bu ya. Juga yang waktu dalam persidangan tersebut kan juga ibundanya terpidana yang namanya Sudirman. Sebenarnya gini ya, itu yang saya khawatirkan. Para orang tua, keluarga itu begitu meyakini, saya juga meyakinin bahwa mereka itu bukan pelaku pembunuhan pemerkosaan. Itu nggak pernah ada peristiwa itu. Keyakinan saya itu begitu kuat. Walaupun karena saya yang di Cirebon, saya tahu banget kondisinya seperti apa waktu terjadi 2016. Saya juga berkomunikasi dengan banyak pihak. Bahkan saya juga sudah didatangi oleh tim sus bentukan Kapolri gitu. Jadi buat saya sih, aduh ini kenapa sih jadi begini gitu. Itu yang bikin saya punya kekhawatiran kalau anak-anak misalnya tetap ada di dalam. Mohon maaf sekarang orang tua salah satu udah nggak ada. Dari kemarin orang tuanya Hadi juga masuk rumah sakit dengan kondisi yang hampir sama dengan orang tua Sudirman. Itu kesini, aduh ini jangan sampai ada orang tua lagi yang sampai dipanggil yang tidak pernah melihat anaknya kembali. Itu yang saya khawatirkan. Berarti ada kemungkinan PK yang kedua nih Bang, mengajukan pasal yang berbeda atau gimana nih nantinya? Oh iya, KUHP sekarang atau hasil dari Mahkamah Konstitusi itu mengizinkan kami sepanjang ada novum, ya ada temuan baru, ada hal yang baru, maka kami boleh mengajukan apa? PK. Jadi nggak dibatasin, boleh PK2, PK3, PK4. Ya, kami akan cari. Ya, untuk Dede ini saja nggak pintu mati buat kami, masih ada jalan lain, gitu loh. Ya kan? Gitu loh.
Untuk Dede aja ini masih apa? Masih ini gitu. 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 Iya, Mbak. Eh, Terus sebagai penutup nih Bang, apa yang ingin Hmm. Bang Jutek sampaikan kepada para penegak keadilan terkait kasus Vina ini? Ya, kami berharap satu, Komisi 3 DPR RI sesudah mendengar wawancara ini, pakailah logika hukum, pakailah ini, dan juga kepolisian ya, pakai hati untuk segera mempercepat proses terutama LPDD dan AIP ya, karena kami melaporkan AIP dan DD memberikan keterangan palsu, keterangan tidak benar ya. DD-nya sudah mengaku ya bahwa ini adalah kejahatan yang sempurna, pidana murni. Nggak ada alasan buat mereka untuk tidak memproses ini. Karena keterangan mereka ini membuat 7 terpidana ini mendapatkan hukuman seumur hidup. Satu. Yang kedua adalah Komisi 3, tolong, ayo awasi. Bertanyalah ke Mahkamah Agung. Kami kemarin banyak bertanya kan, kenapa dilimpahkan ke kamar pidana militer. Memang tidak ada larangan, tapi kan membuat kami juga bertanya-tanya kenapa. Apalagi ketua kamar pidana militernya 1 Januari sudah genap berusia 70 tahun, artinya pensiun dari Hakim Agung. Ya, karena beliau ini kelahiran 1 Januari 1955. Ya, artinya persis 70 tahun nanti. Ya, kami tidak menaruh curiga, tapi kami hanya bertanya, ada apa? Gitu kan, Mahkamah Agungnya harus bisa menjawab. Memang hak Mahkamah Agung, tidak ada hak kami untuk juga Mahkamah Agung harus menjawab, tetapi ya silakan, bahwa ini ada keresahan dari kami lah. Kamar-kamar pidana atau kamar-kamar dibuat di Mahkamah Agung itu untuk apa? Untuk menentukan expertnya atau apa keahliannya ya, keahliannya dari masing-masing. Saya nggak katakan bahwa pidana militer itu nggak ahli, sama aja. Tapi beliau kan lebih banyak konsen kepada pidana militer. Ini kasus yang sangat expert, sangat menjadi perhatian publik. Bayangkan kalau ada pelanggaran pidana militer, lalu dilimpahkannya ke kamar perdata umum atau pidana umum atau ke kamar tata usaha negara gitu, kan nggak nyambung gitu loh Mbak. Ya, bukan nggak boleh, itu terserah Mahkamah Agung untuk ininya, tapi kami bertanya kan boleh dong. Harusnya kan sudah ada kamar pidana umum, harusnya dilempar ke sana. Gitu. Tolong jelaskan aja kepada kami apa alasannya. Kami bukan mencari-cari alasan, kami bisa memahami kok. Ya, secara logika walaupun belum mendapatkan salinannya mungkin kami sudah bisa menebak kok. Kenapa gitu loh. Itu bukan disebut novum ekstraksi. Mungkin ya kami tahu alasannya tidak diuji di laboratorium resmi. Kenapa saksi itu dianggap bukan kekhilafan hakim karena belum teruji. Kami paham kok itu semua kok. Ya kan? Tetapi ada kekhilafan yang menurut kami itu nyata. Yaitu mereka tidak didampingi oleh penasihat hukum. Mereka disiksa untuk mendapatkan keterangan. Itu 2 yang nggak bisa dibantah oleh Mahkamah Agung. Itu jelas-jelas hilaf. Ya, muncul di tahun 2016. Ya, kami tidak menjadikannya novum, tapi kami menjadikannya kekhilafan hakim. Kalau demikian perbuatan melanggar undang-undang KUHAP dan disebut tidak hilaf di dalam putusan 2016, apa namanya? Ini ayo para ahli pidana, para ahli hukum jawab. Ya. Lalai kan, hilaf itu lalai. Muncul tapi tidak dijadikan. Inilah resiko, karena di hukum itu kan istilahnya ada pakai kacamata kuda. Semuanya berpedoman terhadap apa fakta apa yang timbul muncul. Tapi saya mau beritahu Mbak, ya, kami dari ketika S1 sarjana hukum kami diajarkan bahwa hukum itu harus hukum bertumbuh, hukum yang humanis, ya, hukum yang memperhatikan nilai-nilai sosial yang bertumbuh di masyarakat. Ya, itu sebabnya kami diajarkan hukum ini selalu berkembang, bertumbuh, disebut dinamis. Kenapa? Karena undang-undang yang ada pasti tidak akan bisa mengejar tentang nilai sosial yang berkembang, nilai kejahatan yang selalu berkembang. Makanya setiap tahun DPR RI berapa banyak undang-undang dibuat. Itu untuk menandakan bahwa hukum ini dinamis dan berkembang. Untuk mengejar tentang apa? Kejahatan yang belum terpikirkan, yang berkembang. Begitupun nilai-nilai sosial, nilai-nilai keadilan, rasa keadilan bagi masyarakat. Ini harus dipertimbangkan.
Nggak bisa kita pakai. Itu sebabnya banyak juga jalur ya yang dipakai oleh negara ya. Ada abolisi misalnya ya. Ada gerasi, ada amnesti misalnya. Itu adalah instrumen yang dipakai oleh eksekutif untuk mengontrol nilai-nilai sosial tadi. Kalau pemerintah rasa bahwa ini mengganggu keadilan masyarakat, nggak bisa pakai jalur hukum resmi. Secara hukum resmi, betul mengatakannya harus dihukum. Tapi ada aspek yang tidak bisa dilepas, dan itu miliknya eksekutif. Ya, kalau pemerintah lihat ini bisa gaduh, maka dia pakai bisa jalur apa? Menghentikan, mengabaikan pidana itu bisa melalui jalur yang namanya abolisi, yang bisa namanya amnesti. Ya, dalam waktu dekat pemerintah kita, saya mendengar ada 40 sekian ribu orang akan diamnesti secara massal. Oleh karena apa? Lapas kita overload, penuh. Ya, kenapa ini nggak dipakai juga rasa keadilan ini buat 7 terpidana yang seumur hidup ini? Bapak Presiden Prabowo, Bapak Menko Hukum HAM dan Imigrasi, IMIPAS ya, dan juga Bapak Menteri Hukum, dengar keluhan kami, ayo Pak, kami menunggu. Bebaskan dulu, langkah hukum tetap kami akan lakukan. Ya, tetapi jangan dulu mereka terus mau berapa lama lagi mereka ada dalam tahanan. Bebaskan dulu. Karena jalur amnesti tidak harus mengejar pengakuan dari mereka. Itu adalah upaya satu pihak dari pemerintah. Kalau gerasi adalah permohonan dari pihak korban, terpidana. Kalau abolisi juga adalah hak pemerintah untuk mengesampingkan apa? Satu tindak pidana, menghentikan satu tindak pidana yang berjalan atau yang sudah berjalan. Ya, kalau amnesti adalah langkah juga eksekutif pemerintah untuk apa? Mengabaikan pidana yang sudah mereka perbuat untuk membebaskan. Ya, dalam bahasa sehari-harinya mungkin diampuni gitu kan? Pengampunan dari pemerintah. Ya, pengampunan ini bisa tidak melihat mereka mengaku atau tidak mengaku. Gitu. Itu bedanya, Mbak. Kalau menurut saya amnesti ini harus dipakai oleh pemerintah. Ya, harus dipakai menjadi pemerintah untuk menggapai yang namanya rasa keadilan bagi 7 terpidana ini. Bayangkan, ya, ke depan kami juga sedang berpikir ya, apa yang harus kita perbaiki dalam sistem hukum negara kita. Bayangkan, kalau kita nggak perbaiki ke depan ini akan banyak kasus-kasus yang oleh rekan-rekan penyidik ditahan, diproses, sama jaksa diproses, tapi di pengadilan dibebaskan misalnya. Untuk yang terakhir nih Mbak Titin, sebagai penutup, apa yang ingin Mbak Titin sampaikan kepada para penegak keadilan terkait kasus Vina ini? Jadi karena saya pengacara di 2016, saya juga pernah berapa kali didatangi tim sus bentukan Kapolri yang berusaha mewawancarai saya, kemudian mengolah sebetulnya bertanya apa sih yang terjadi di 2016. Sebetulnya tim sus bentukan Kapolri itu hadir jauh sebelum sidang PK ke-7 terpidana. Bahkan dalam suatu pembicaraan mereka sempat menyatakan ekstraksi handphonenya Vina itu justru dibuka oleh tim sus bentukan Kapolri. Yang menemukan Widi dan Mega adalah tim sus bentukan Kapolri. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega, mohon maaf yang cuma anak kampung dari Cirebon, tapi berani menyatakan itu karena apa? Tim sus sudah meyakinkan itu. Tim sus lah yang justru membuka pada tanggal 27 Agustus 2016, kamu melakukan percakapan apa? Waktu itu Widi sama Mega hampir lupa. Diingatkanlah oleh tim sus ini percakapan jam sekian. Terangkailah kalimat itu. Ketika itu disampaikan kepada saya, tentu saja, oh berarti dari tim sus juga kesimpulannya sudah sampai pada sana. Kemudian tim sus juga pernah menyatakan bahwa sebetulnya mereka sempat nongkrong di flyover Jembatan Talun dari pukul 7 sampai pukul 3 pagi. Dari pukul 7 malam sampai pukul 3 pagi.
Mbak Titin kalau ngelihat jalur di situ itu kan jalur alternatif menghubungkan antara kota dan kabupaten. Tanggal 7, 8, 9, 10 sampai pukul 12 itu masih ramai. Tidak mungkin ada peristiwa pemukulan, pengeroyokan di situ tanpa 5 menit saja tidak diketahui orang lain, tidak mungkin karena jalurnya jalur ramai. Nah, sepi-sepi lagi, nanti sepi jam 1 sampai jam 2. Tapi jam 3 itu udah ramai lagi karena di situ banyak, itu kan jalurnya ada pasar sayur. Banyak tukang ojek lewat situ, banyak pedagang lewat situ. Jadi hal itu disampaikan pada saya gitu. Jadi saya juga akhirnya kan harapan saya juga luar biasa. Sayangnya sampai hari ini saya tidak pernah mendengar apa sih kesimpulan tim sus bentukan Kapolri dengan mewawancarai saya, melalui dan Mega, mewawancarai teman-teman korban gitu, yang berada di bersama mereka di tanggal 27. Nah, itulah sebabnya saya sangat berharap Bapak Kapolri, kalau Bapak memang pernah menurunkan tim sus yang Bapak bentuk, saya mohon apa sih sebetulnya kesimpulannya, karena saya tidak pernah tahu. Sementara juga saya sudah menyerahkan dokumen-dokumen yang saya miliki pada tim sus bentukan Kapolri, sudah saya serahkan semua. Saya juga pernah dipanggil Bareskrim untuk menjelaskan, menerima panggilan sebagai saksi atas laporan Bapak Jutek Bungsu. Jadi kepada Bapak Kapolri, mohon saya terutama yang memang didatangi oleh tim sus, memohon kejelasan apa isi kesimpulan dari tim sus, karena ada komunikasi informal yang saya terima dari tim sus, itu mereka sepertinya sudah sampai pada kesimpulan ini memang kecelakaan. Itu yang saya sangat harapkan Bapak Kapolri. Oke. Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi keterangan dari kuasa hukum terpidana kasus Vina, Bang Jutek Bongso dan juga Mbak Titin Prialianti. Saksikan terus Zoomcast di Digital Kompas TV. Saya Karisma Ningtyas, pamit undur diri. See ya!